Ketika dia melihat pergelangan kakinya itu membiru guys. Keesokan harinya pun birunya tuh makin makin jelas terlihat bahwa itu adalah sebuah cengkraman ya. Dan di situ dia melihat ada bekas kuku ya yang nancap katanya di pergelangan kakinya guys. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Acong Japang. eh Pada malam hari ini saya pengen bercerita tentang kejadian mistis yang terjadi di Jepang yang dialami oleh teman saya ya, yaitu tentang jin yang keluar dari pelapon. Tapi sebelum masuk ke cerita, saya pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah klik video saya. Juga teman-teman yang udah subscribe channel saya. Dan teman-teman yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke, langsung ke ceritanya. Cerita ini dari teman saya ya. Jadi teman saya ini dia magang di Jepang. Jadi di Jepang itu ada semacam proses pemagangan selama 3 tahun ya. 1 tahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun gitu. Tapi pada umumnya 3 tahun. Dan teman saya ini ditempatkan di suatu kota yang kayaknya saya nggak perlu sebutkan nama kotanya ya. Tapi kota itu dekat dengan Gunung Fuji ya. Jadi sebenarnya jatuhnya itu adalah sebuah pelosok yang bukan kota gitu ya. Kota kecil ya. Bisa dibilang kota kecil lah. Karena itu juga bukan sebuah desa ya. Jadi mereka ditempatkan itu di sebuah asrama di lantai 2 yang sekelilingnya itu adalah kayak apa ya? Kayak kebun dan ladang gitu ya. Ada ladang tomat, ada cabe, sayur-sayuran gitu ya. Dan mereka tinggal di lantai 2 yang notabene-nya pasti naik tangga ke atas, dan tangga itu terbuat dari kayu ya. Di sana itu ada, di asrama mereka itu ada 2 orang yang tinggal ya, dia dan seniornya. Dan sebut saja teman saya itu si A ya, biar lebih gampang. Dan mereka itu tinggal di ya masing-masing kamar ya. Jadi saat buka kontrakan mereka, yaitu asrama mereka ya, saat buka pintu itu ada ruang tengah. Oh, pertama masuk itu dapur. Pada umumnya sih memang kalau di Jepang itu masuk itu adalah dapur. Terus ada di sebelah kiri ada WC, dan kemudian ada ruang tengah, dan ada 2 kamar yang saling berhadapan gitu ya. Dan mereka tinggal di masing-masing kamar gitu ya, dia dan seniornya. Dan mereka biasa kerja lembur bahkan sampai jam 9 dan jam 10 juga gitu. Di situ ya, di Jepang, kegiatan sehari-hari itu mereka adalah main laptop dan nonton TV ya. Biasanya mereka habiskan waktu kalau tidak kerja itu nonton apa aja di internet, misalnya film, YouTube, ataupun bahkan menghubungi keluarga, menghubungi teman, atau bahkan sama pacar ya. Pernah suatu malam si A lagi bersantai di ruang tengah. Jadi di ruang tengah itu ada sofa dan televisi ya. Di ruang tengah itu ada sofa, televisi, dan dinding yang ada jendela. Tapi di luar itu langsung begitu aja ya, nggak ada beranda gitu ya. Karena beranda itu ada di belakang. Waktu itu sekitar jam 11.30 katanya. Dia bersantai, dia lagi main HP ya
Dia eh, bukan duduk tapi tiduran di sofa dan dia telungkup sambil main HP. Tapi dia ngidupin TV tapi di mute ya, dibisukan gitu. Dan saat itu seniornya sedang keluar ya, sedang main ke tempat teman karena mungkin malam minggu. eh Saat asik main HP, dia merasa ada yang membelai dia dari kepala, kemudian ke leher, dan kemudian ke bahunya ya guys. Awalnya dia tidak peduli, mungkin dia rasa angin gitu ya, karena belayannya halus gitu, lembut gitu. Dan dia juga merasa bahwa ini bukan belayan tangan gitu. Ini bukanlah tangan, karena kalau tangan pasti lebih lebih kerasa gitu ya. Dan dia juga tahu bahwa saat itu seniornya itu belum pulang guys. Akhirnya dia sedikit tersadar bahwa ini ada yang gak beres gitu. Saat dia menoleh ke bahu, dia melihat ada rambut di bahu ya, rambut panjang gitu ya. Sontak si A pun langsung kaget ya, kaget setengah mati gitu. Dan saat dia mau menoleh ke atas, karena dia posisinya lagi telungkup ya guys, dia itu pandangannya itu tertuju pada jendela yang ada di dinding. Itu jendela itu terbuka ya guys, atau tirainya itu terbuka tapi jendela kacanya tertutup. Dan di balik jendela itu dia melihat sesosok wanita dengan rambut terjuntai ke depan, dengan wajah yang pucat, sedang melambaikan tangan ke dirinya guys. Waduh, saya jadi merinding. Kita nyantai dulu guys. Sontak si A pun tambah kaget, kaget setengah mati ya. Kemudian dia langsung membalik badan, dia menghadap ke atas gitu. Dan apa yang terjadi? Di depan matanya dia melihat sesosok wanita sedang melayang ya di atas dirinya gitu. Dia berhadapan face to face, rambutnya terjuntai ke wajah si A ya. Matanya itu terbuka lebar dan dia tersenyum sangat-sangat menakutkan gitu ya senyumannya itu. Dan seolah tangannya itu maju, seolah mau mencengkram gitu ya, ingin mencekik lehernya. Dan sontak si A pun langsung lari keluar dari asrama mereka guys. Si A pun lari ke tempat teman yang berada di dekat itu ya. Tapi dia tidak menceritakan hal itu sama temannya ya. Akhirnya malam itu dia memilih untuk tidur di rumah temannya. Keesokan harinya, karena mereka memang satu kerjaan ya, satu perusahaan dia dan seniornya, tapi beda beda tempat kerja ya. Jadi beda lokasi kerja. Dan setelah selesai kerja, mereka pulang itu lembur. Dan pulang sekitar jam 8.30. Akhirnya mereka beres-beres, makan dan ngobrol ya di ruang tamu, di ruang televisi maksudnya. Akhirnya si A pun menceritakan hal yang terjadi semalam ke seniornya. Dan apa kata seniornya guys? Seniornya bilang, ternyata kamu kena juga ya. Maksudnya pai, nah, kalau di Jepang itu senpai itu artinya senior ya. Maksudnya pai gimana gitu? Iya, saya pernah mengalami hal yang sama saat saya sedang tiduran di sofa ini. Jadi hal yang terjadi dengan seniornya itu, dia juga tiduran di kursi di sofa itu tapi menghadap ke atas guys. Jadi saat itu juga udah mulai tengah malam, dan antara sadar dan gak sadar yang kayak di erep-erep gitu ya,
bahasa Jawanya ya. Diharap-harap entah sadar sama nggak sadar itu kayaknya ngelamun, setengah ngelamun itu. Dia melihat dari pelafon. Jadi pelafon Jepang itu biasanya identik dengan warna-warna kayu ya, warna coklat muda gitu. Dia melihat pelafon itu, di pelafon itu ya, berubah menjadi hitam, tapi membentuk bayangan, membentuk semacam bentuk tubuh orang ya, atau semacam lubang gitu ya, lubang gelap. Dan dari lubang itu dia melihat sesosok, sebelum sebelum sesosok itu dia melihat rambut yang keluar dari plafon itu guys. Tapi seniornya itu cuma bisa terdiam sambil melihat terus ya. Dia melihat terus, terus dia kaku, nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa bergerak apapun. Dia melihat terus ke atas, dia pandang ke atas. Rambutnya itu pun mulai keluar dan akhirnya tampak sosok kepala yang keluar dari plafon. Kepala seorang wanita yang matanya terbelalak dan senyumnya menyeringai. Dia keluar beserta seluruh tubuhnya yang menggunakan gaun warna putih, dan tangannya ya, tangannya itu katanya tuh kukunya tuh panjang-panjang dan hitam ya, dan kayak mau mencekik dia gitu guys. Akhirnya dia ketakutan, dia akhirnya lari masuk kamar. Dan di kamar katanya dia langsung membaca macam-macam gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah setan itu tidak masuk ke kamarnya gitu ya, sampai dia ketiduran dan sampai esok harinya. Dan kejadian itu sebenarnya sampai detik itu dia tidak bicarakan ke siapapun guys. Bahkan selain kejadian itu, seniornya itu juga menceritakan ya ke si A ini, bahwa saat dia naik ke tangga, jadi saat mau masuk ke dalam kamar mereka gitu kan, ke lantai 2. Jadi tangganya tuh kayak ada selah-selah gitu ya, jadi bisa tembus untuk melihat ke bagian belakang tangga gitu ya. Saat naik tangga kan kelihatan ke depannya itu. Dia pulang larut malam sekitar jam 9-an, pulang dari kerja. Di situ di balik tangga dia melihat sesosok wanita sedang tersenyum melihat ke arahnya guys. Itu dia tidak cuma sekali ya, sudah berkali-kali katanya itu dia temui sosok wanita tersebut. Dan akhirnya si A pun bongkar ya, cerita juga gitu ya, bahwa si A juga dulu waktu pertama kali awal-awalnya tinggal di asrama itu pernah kena kejadian yang sama ya saat naik tangga itu. Jadi kata si A, saat dia naik tangga itu udah agak tengahan gitu ya, dia merasa kakinya itu kayak ada yang raba ya dari bawah gitu. Jadi dari sela-sela tangga gitu ada yang tangannya ada yang keluar gitu. Jadi, maaf guys. Jadi seolah kayak ada yang cengkram gitu ya. Akhirnya dia kaget, dia pun langsung naik gitu. Awalnya dia rasa ini mungkin cuman apa ya? Cuman firasat atau cuman perasaan gitu ya. Tapi ketika dia melihat pergelangan kakinya itu membiru guys. Keesokan harinya pun birunya tuh makin jelas terlihat bahwa itu adalah sebuah cengkraman ya. Dan di situ dia melihat ada bekas kuku ya yang nancap katanya di pergelangan kakinya guys. Keesokan harinya mereka berdua melapor ke atasan ya. Mereka menceritakan hal tersebut ke atasan mereka dengan penuh dan sungguh-sungguh gitu ya. Akhirnya awalnya atasannya itu tidak begitu memperdulikan ya, karena itu mungkin cerita cuma karangan kalian gitu ya. Tapi karena mereka berdua menceritakan dengan sungguh-sungguh, akhirnya
atasannya pun mendengarkan ya. Dan atasannya juga mengambil tindakan bahwa itu mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi di situ ya. Ada yang perlu diselesaikan ya. Akhirnya atasannya itu mengutus semacam orang perusahaan juga, tapi mungkin yang dituakan, untuk datang ke situ. Saat selesai pulang kerja ya, jadi sekitar jam 9-an ya, 8 kan mereka selesai kerja jam 8, beres-beres setengah 9, akhirnya nyampe di asrama itu sekitar jam 9. Mereka datang dengan orang perusahaan yang sama dan yang dituakan gitu ya. Dan belum sampai di asrama, masih sekitar pekarangan itu, si bapak itu terdiam, terhenti ya. Dia menunjuk ke arah tangga tempat naik ke kamar mereka ya. Dia menunjuk ke situ gitu. Dia bilang sosoknya ada di sana. Sosoknya ada di sana kata dia. Jadi sontak kedua orang ini kaget ya. Si A dan seniornya kaget gitu. Tapi si A dan seniornya itu tidak melihat apa-apa gitu. Akhirnya dengan bahasa Jepang kuno gitu ya kayaknya, si bapak tadi itu semacam memberi mantra dan semacam apa ya, ada gerakan-gerakan tertentu gitu. Akhirnya semacam mengusir ya. Dan dia pun mengajak mereka berdua untuk naik ke atas gitu. Ya udah, dia kayaknya udah pergi dari sini gitu. Ayo kita ke atas. Dan saat naik pun dia berkata ya, saat masuk ya, ternyata dia sering di sini karena rumahnya itu ada di atas pelapon, guys. Jadi tambah kaget lah si A dan seniornya gitu ya. Terus kami mesti gimana? Tenang. Kemudian si bapak tadi menyuruh mereka ngambil tangga ya, tangga segitiga, kemudian naik ke atas pelapon dengan dibekali senter ya. Ternyata di situ mereka menemukan abu yang udah, abu apa ya, jadi orang yang, kalau di Jepang biasa kan orang mati itu dibakar dan abunya itu ditaruh di semacam kayak poci gitu ya, kayak pot gitu ya. Dan ternyata di situ, di atasnya situ ditaruh abu tulangnya, ada di situ gitu. Dia kemudian mengambil itu, kayaknya ini penyebabnya. Ya udah, ini saya bawa pulang dan kalian bisa tidur tenang di sini gitu. Dan setelah bapak itu pulang, mereka pun awalnya itu kaget, guys. Takut, masih takut, tapi setelah beberapa saat mereka tidak merasakan apa-apa gitu. Mereka lebih merasakan nyaman gitu, tenang dan seperti biasanya gitu. Keesokan harinya si bapak itu pun bercerita bahwa dulu di situ ada orang tua yang meninggal dan anaknya, yang tersisa tinggal anaknya ya. Dan kata dia, untuk sementara abunya ditaruh di situ, ternyata anaknya itu sudah pindah dan lupa bahwa abu orang tuanya itu, ibunya ya, ditaruh di situ gitu. Tapi katanya sudah dibawa ke jinja atau kuil ya, untuk didoakan biar arwahnya tenang, guys. Oke guys, tadi tuh cerita mistis dari negeri Sakura ya, dari teman saya dengan inisial A ya. Dia nggak mau disebut namanya, takutnya ada sesuatu gitu. Dan saya juga tadi tidak menyebut kota ya, takutnya ada kontroversi gitu ya. Dan dari cerita ini semoga kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa petik apa yang terbaik di situ ya. Dan saya mohon maaf kalau saya bercerita mungkin terlalu cepat atau mungkin tidak jelas ya. Saya mohon maaf atas itu.
Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai sekarang. Dan jangan lupa saksikan juga video-video saya yang lainnya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.